Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena berkat anugerah Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang selalu beserta dalam segala keadaan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami, bukan karena hebat dan kekuatan kami, tapi semua karena pertolongan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami agar kami mengerti dan taat akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ujian terbesar terhadap iman kita seringkali terjadi dalam situasi krisis. Situasi krisis, keadaan yang sulit, kesukaran, hendak menggoyahkan iman kita. Tapi di situ saudara, dalam sisi yang lain, iman kita justru semakin dibentuk untuk menjadi lebih kuat. Dunia ini saudara penuh dengan krisis. Situasi kehidupan, dimanapun, di wilayah negara yang maju sekalipun, terdapat krisis. Dan dalam menghadapi krisis itu, iman kita seringkali diuji. Dalam Matius 24 ayat 13 ini dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dalam dunia yang tidak aman ini, yang banyak konflik di akhir zaman, yang banyak terjadi kesulitan dan kesukaran, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Tuhan, kita semua mengalami hal yang sama, yaitu pengujian iman. Dalam krisis yang terjadi di tengah-tengah situasi tersebut, iman kita diuji apakah kuat atau iman kita akan menjadi goyah. Di sini saudara, Tuhan Yesus katakan bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini berarti bahwa bukan hanya di awal yang penting, tapi di akhir juga penting. Baik garis awal, garis start hidup iman kita, maupun garis akhir, garis di mana finish iman kita, yaitu kita masuk dalam kekekalan. Semuanya itu adalah penting. Jadi kita tidak boleh memandang remeh keduanya. Dua-duanya sama penting. Langkah pertama dan langkah yang terakhir sangat menentukan keselamatan kita. Kata bertahan di sini yang diucapkan oleh Tuhan Yesus bukan berarti kita menunggu secara pasif, tidak melakukan apa-apa. Tapi arti dari bertahan di sini adalah kita bertekun di dalam iman kita, tetap setia kepada Tuhan, berharap kepadanya, tetap mengasihi Tuhan Yesus dalam keadaan yang sulit sekalipun. Dalam Matius 24 ini, Tuhan Yesus menyatakan tentang situasi akhir zaman yang penuh dengan krisis dan berbagai keadaan yang sulit. Dalam keadaan itu saudara, kita perlu bertahan, tetap percaya sekalipun tidak melihat kepastian, tetap setia sekalipun banyak yang murtad. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini di dalam Matius 24 ini, di situ dikatakan bahwa akan ada banyak orang yang murtad, meninggalkan iman mereka. Tapi kita semua dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap bertahan dalam iman kita. Dan Tuhan mau agar kita tetap berbuat benar, meskipun dunia hendak menyeret kita dalam kejahatan. Di akhir zaman ini saudara, tetaplah untuk mengabarkan kabar keselamatan, sekalipun ada banyak penolakan, ada banyak penentangan yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita bersyukur karena kita dapat bertahan di dalam iman bukan hanya karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi kita dapat bertahan karena pertolongan Tuhan dan kasih karunia serta kekuatannya yang memampukan kita. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita, kepada saudara dan saya yang lelah, dan Dia menambahkan semangat kepada kita yang tidak berdaya. Mari saudara yang dikasih Tuhan, jangan menyerah dalam situasi krisis, dalam situasi sulit, dalam keadaan yang susah. Tetap percaya, jangan tawar hati, dan jangan terhanyut oleh arus dunia ini. Tetap bertahan sampai pada kesudahan, karena hanya orang setia yang akan diselamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengingatkan kami untuk tetap setia, bertahan sampai pada kesudahan, karena hanya orang yang setia, hanya orang yang bertahan sampai pada kesudahan, itulah yang diselamatkan. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap setia, tetap kuat dalam iman, tetap mengasihi Tuhan, tidak kehilangan kasih yang mula-mula, tapi semakin mengasihi dan semakin setia percaya kepadamu. Kuatkan kami selalu Tuhan dalam situasi dunia yang semakin hari kelihatannya semakin mencekam. Kami percaya Tuhan berdaulat atas semuanya, dan Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungilah kami dan sertai dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia, dan semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.